Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa'a min 'ibadihi wa ja'ala lahu man ahla wilayatahu wa musyahadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa rububiyyati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa habibihi wa sifatih wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus ketua masjid dan juga pengurus masjid yang lainnya, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam masjid yang kita cintai ini, di dalam majelis ta'lim yang selalu kita banggakan ini. Mudah-mudahan dengan berkat ini semua Allah Ta'ala curahkan rahmat dan berkah kepada kita semua, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita serta sehat badan kita dapat melakukan amal ibadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat ruh faduka alam keharibaan junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita memasuki hikmah yang kedua dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala ini, beliau adalah merupakan salah satu ulama besar, di mana tariqah yang beliau pakai yaitu adalah tariqah Syaziliyah. Dan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili beliau memang adalah mursyid dan sekaligus adalah guru beliau. Dan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili ini berguru kepada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Nah, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini di dalam kitab Minahul Qudsiyah ini, sebelum beliau ini mendapatkan ijazah daripada guru-guru tariqat Imam Ibnu Athaillah ini, beliau dulu pernah berguru dengan seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Fattah. Saya mengambil cerita ini waktu saya di Kalimantan Barat kemarin. Nah, jadi Al-Imam Syekh Abdul Fattah ini, beliau merupakan salah satu ulama besar tariqat, dan beliau adalah golongan daripada wali mastur yang hidupnya waktu itu sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan kita melantunkan kalam-kalam hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau,
dan Allah Ta'ala bukakan futuh kepada hati kita sehingga kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan juga mencintai ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya masuk kepada hikmah yang ke-52 ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita senantiasa untuk bertawakal kepadanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan kalianlah kalian itu bertawakal. Di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin, bahwa orang yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah dia orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah. Namun seindah-indahnya bentuk tawakal itu jamaah, seindah-indah bentuk tawakal itu adalah tawakal yang nampak, yang terekam jejak di saat kita melakukan amal ibadah. Kita sholat adalah bentuk tawakal kita, kita puasa adalah bentuk tawakal kita. Kita tidak bisa melakukan sholat, kita tidak bisa menjalankan puasa, kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah ritual yang lainnya kalaulah bukan karena inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita melakukan ibadah, maka itu adalah jejak rakam bahwa tawakal yang paling indah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, guru daripada Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, iyyaka na'budu adalah syariat, wa iyyaka nasta'in itu adalah melambangkan hakikat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila saat kita sudah melakukan tawakal kepada Allah Ta'ala, minimal bentuk tawakal kita itu di saat kita melakukan ibadah, di saat praktik-praktik pelaksanaan ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjalankan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya. Kapankah itu bentuk tawakal itu akan nampak? Setelah kita masuk ke dalam liang lahat, setelah kita masuk ke dalam kubur. Maka dengan sendirinya, karena kita dulu semasa hidup kita menunjukkan ketawakalan kita, tanpa disadari tangan kita dan kaki kita akan bersaksi. Tentu bersaksinya itu hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baik jejak, sebaik-baik rekam tawakal, yaitu adalah ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal tentang rezeki boleh, kita bertawakal tentang hal-hal yang lainnya juga boleh. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, sebelum adanya tawakal, Ahlus Sunnah mengajarkan kita adalah untuk ikhtiar. Maka semurni-murninya bentuk tawakal itu sendiri adalah ibadah. Kalau misalkan kita mencari rezeki, tawakal kita kepada Allah, tawakal. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada menyuruh bahasa ikhtiar, ada menyuruh bahasa usaha. Namun ibadah, sujud kening kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nempel kening kita di atas sejadah, itu adalah murni semata-mata ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Nabi SAW bersabda bahwa orang yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manusia yang lainnya, yaitu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lanjut. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaika warida. Awrada 'alaikal warida liyusallimaka min yadil aghyar wa yuharriraka min riqil athar. Awrada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijjini wujudik ila qada'i syuhudik.
yang artinya adalah hanya saja mendatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas engkau cahaya-cahaya, agar engkau dengan cahaya itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan Allah Ta'ala atas engkau cahaya untuk menyelamatkan engkau dari tangan ini makhluk dan membebaskan engkau daripada kebudakan ini makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi atas engkau cahaya. Allah Ta'ala mengeluarkan engkau daripada penjara keberadaannya diri engkau untuk menuju lapangnya musyahadah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Imam Ibn Ujaibah menyebutkan di dalam hikmahnya, pensyarah beliau mensyarahi daripada Al-Hikam ini, awrada alaika ayyuhal mubtadi nural bidayah litakuna bihi muqbilan ala Allahi biqalbik wa qalla bika ba'da in kunta mudabbiran wa litakuna biha taiban ba'da in kunta 'asiyan wa dzakiran ba'da in kunta ghafilan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan atas engkau wahai mubtadi. Mubtadi ini kitalah mubtadi ini, pemula. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi atas engkau wahai mubtadi, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada engkau itu apa? Nural bidayah, yaitu cahaya bidayah. Allah berikan kepada kita ini adalah cahaya bidayah. Tujuannya adalah muqbilan ala Allah, agar supaya kita ini berhadap kepada Allah biqalbik, yaitu dengan hati, dan juga sekaligus dengan anggota tubuh kita ini. Di mana dulu kita adalah orang yang berpaling daripada Allah, yang dulu kita adalah orang yang maksiat kepada Allah, sekarang kita bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini adalah ingat kepadanya, yang dulu adalah kita itu orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang mana manusia ini lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu manusia ini 100% kehidupannya itu yang dipikirkan adalah semata-mata urusan duniawi. Manusia ini yang dulunya yang dia pikirkan kesenangan-kesenangan syahwatnya. Nah, orang yang semacam ini tidak menutup kemungkinan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia itu cahaya bidayah. Aurada alaika tadi, Allah beri kepada dia itu adalah cahaya bidayah, sehingga dia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini dia adalah maksiat, yang selama ini dia adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini dia jauh daripada kalam Allah, sabda Rasulullah, jauh daripada ulama. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada hatinya, kepada jantung kalbunya, yaitu adalah nurul bidayah tadi, maka dia berpaling menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul bidayah. Tujuan semuanya itu adalah agar supaya Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada yadul aghyar, tangan-tangan ini makhluk, tangan-tangan penuh ketipuan, drama-drama yang ada di atas dunia ini, di mana panggung sandiwara yang semata-mata adalah la'bun wa lahwun. Dan kemudian tujuannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala agar membebaskan dia daripada bekas-bekas ini makhluk, daripada budak-budaknya ini makhluk. Ada orang yang didatangkan oleh Allah Ta'ala yang semacam itu. Allah Ta'ala memberikan nurul bidayah, cahaya hidayahnya, cahaya petunjuknya itu kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dia mendapatkan nurul bidayah ini, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bertaubat kepada Allah. Begitu dia mendapatkan cahaya nurul bidayah, yang dulunya dia lari daripada Allah,
lari daripada kalam Rasulullah, menjauh dirinya daripada para ulama, majelis taklim tidak pernah datang. Begitu Allah berikan dia itu adalah nurul bidayah tadi, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini sering kita jumpai di alam nyata di saat sekarang ini. Ada orang yang dulunya adalah orang yang lari daripada Allah. Ada orang yang dulunya adalah tidak mendengarkan nasihat. Ada orang yang dulunya tenggelam di lautan maksiat. Ada orang yang dulunya semacam itu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu nurul bidayah, maka dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, maka Imam Ibnu Ujaibah menyebutkan bahwa kita tidak boleh menganggap seseorang itu adalah hina. Kita tidak boleh menganggap seseorang itu adalah enteng. Karena kita tidak tahu yang dulu kita anggap dia adalah hina, yang dulu dia terjerumus pada maksiat, kita tidak tahu di suatu saat nanti dia itu kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam doanya, Rasulullah pernah bersabda dan pernah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah itu mengungkapkan doa itu di antara sebabnya adalah bahwa beliau berharap daripada sulbi-sulbi orang-orang Quraisy itu akan muncul, yaitu adalah keturunan-keturunan yang baik. Rasulullah tidak pernah menafikan, karena hidayah itu semata-mata adalah kepunyaan Allah, bebas kepada siapa saja Allah Ta'ala berikan. Maka tugas kita selaku hamba Allah ini jangan menyakiti hati manusia. Tugas kita selaku hamba Allah ini tidak boleh menyakiti hati manusia. Yang harus kita masukkan ke dalam hati manusia yaitu adalah kesenangan dan kecintaan. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin wal ibadah. Membuat hati seseorang itu tenang, memasukkan hati seseorang agar orang itu bahagia, maka itu bagian daripada ibadah, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan mentang-mentang awaklah duduk di majelis taklim rutin lalu menganggap orang itu sebelah mata, jangan. Karena mansya'nya itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu siapa saja bebas. Bahkan maaf dari non-muslim pun bisa jadi Allah masukkan ke dalam agama yang mulia ini, karena dia yang memiliki maha membolak-balikkan hati. Jadi kalau kita melihat dari situ, apa kemuliaan kita, apa kehebatan kita, maka tujuannya semata-mata yang kita tuhmah itu, yang kita cari adalah kelemahan pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nurul bidayah, Allah memberikan cahaya petunjuk kepada seorang hamba tadi, begitu dia mendapatkan cahaya itu lalu dia kembali kepada Allah, menghadap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa sebabnya Allah taala mau memberi nurul bidayah itu? Ya, satu, memang karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam Al-Hikam, Syarah Al-Hikam ini para ulama menyebutkan bahwa sebab-sebab manusia itu bisa kembali ke jalan Allah, yang dulunya dia itu adalah orang yang lari daripada Allah, yang dulunya dia itu orang yang tidak mendengarkan kalam Rasulullah. Sebabnya itu diantaranya itu ada 6 sebab. Ada enam sebab. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang itu padahal dia dulu adalah orang yang ahli maksiat. Sebabnya itu minimal ada 6 sebab. Wadzalik imma bisababin zuriyah thayyibah. Yang pertama, sebabnya itu adalah keturunan dia dulunya adalah keturunan yang baik. Yang pertama, sebab orang ini bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu sebabnya yaitu adalah zuriyatun thayyibah, yaitu keturunan yang baik. Oh, ini nakal betul.
ini macal betul. Tapi sekarang dia kembali ke jalan Allah. Tapi sekarang dia kembali menghadap Allah. Taubat dia kepada Allah. Sebabnya mungkin keturunan dia, leluhur dia, orang-orang dia di masa dulu itu adalah keturunan orang-orang saleh mungkin. Keturunan dia adalah keturunan orang-orang wali. Bapaknya mungkin seorang kiai. Bapaknya dulu seorang alim ulama. Maka keberkahan itu tidak menutup kemungkinan akan jatuh kepada keturunan, akan jatuh kepada keturunannya. Maka Nabi SAW itu pernah mengajarkan kepada kita, nikahilah perempuan itu dengan 3 sebab. Di antara sebabnya yaitu ialah berketurunan yang berketurunan yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, innallaha yahfazu salihan bisab'atin min zurriyyatihi. Ini hadis dimuat oleh Imam Bukhari, diantaranya di dalam kitab Abi Jumrah. Nabi SAW bersabda, jadi hadis ini kedudukannya muttafaqun alaih. Apa definisi daripada muttafaqun alaih? Hadis yang sahih sama dimuat oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua adalah Imam Muslim juga memuat lafaz yang sama di dalam kitab Sahih Muslim. Bila mana hadis yang sama ada di dalam kitab Bukhari dan ada di dalam hadis Muslim, maka ulama hadis menyebutnya yaitu dengan istilah muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjaga orang-orang saleh. Salah satu bentuk yang dijaga oleh Allah itu bisa ba'ati min zuriyati, daripada 7 keturunannya, daripada 7 zuriat, daripada 7 zuriatnya. Dia alim, di keturunannya apa bapaknya alim, anak cucunya tidak alim, misalkan anaknya tidak alim, tapi keturunannya ini pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucunya ini pasti akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Itu. Jadi yang pertama, sebab orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebabnya adalah zuriatan thayyibah. Kita lihat dulu dia main judi, dulu dia minum khamar, dulu dia minum arak, sekarang dia taubat. Coba cek keturunannya. Mungkin keturunannya adalah keturunannya orang-orang yang saleh, keturunannya adalah keturunan yang baik, keturunan yang baik-baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, au kasratis shadaqah. Orang itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Allah bisa memasukkan nurul bidayah. Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan cahaya petunjuk di dalam hati seorang hamba yang dulu dia itu adalah lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebabnya itu adalah kasratis shadaqah, dengan sebab banyaknya sedekah. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, orang alim tapi kalau bakhil itu musuh Allah. Orang jahil tapi dia dermawan, maka dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang alim dia hari-hari menerangkan bagaimana sedekah, besarnya pahala sedekah, besarnya pahala ini, tapi dia tak pernah sedekah. Sedekah itu walaupun 1000, yang penting istiqamah. Al istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah. Oh, tapi Pak Ustadz, kami tidak bisa istiqamah. Saya punya satu pendapat daripada ulama besar yang bernama Al-Imam Daud Al-Fatani Thailand. Beliau mengarang kitab Durus Samin. Ini kitab tauhid, ini kitab Durus Samin. Beliau adalah merupakan Syekh Daud Fatani Thailand. Syekh Daud Fatani Thailand di dalam manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan, beliau ini adalah punya guru, punya murid namanya adalah Kiai Haji Zuhdi Fatani Thailand yang tinggal di Sumatera Barat, yang bernama Kiai Haji Zuhdi. Kiai Haji Zuhdi ini dulu punya murid, salah satunya adalah almarhum kakek kita yang bernama Kiai Haji Jasmuni bin Toha. Itu sahih, itu manuskrip yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kata Al-Imam Syekh Daud Fatani Thailand, kalaupun andai kita
kita tidak bisa istiqomah di dalam melakukan amaliyah-amaliyah, paling tidak kita pernah melakukan kebaikan. Itu aja dulu. Apapun jenis kebaikan kita pernah. Nanti pas Allah Ta'ala tanya, pernah engkau ini? Pernah. Paling tidak pernah dulu. Paling tidak pernah dulu. Dengan pernah itu, insya Allah Allah menitipkan Allah Ta'ala menitipkan karamah. Dan di antara karamah itu sebabnya, yaitu adalah orang yang istiqamah. Namun istiqamah itu lebih mulia dan lebih tinggi daripada karamat itu sendiri. Tapi saya ingat juga omongan kiai saya waktu di Jawa Barat, di Pondok Pesantren Al-Hidayah Pasir Ganjleng. Apa kata beliau? Karamat itu tidak mesti terbang di atas air. Karamat itu tidak mesti berjalan di atas air, tidak mesti terbang di udara. Orang yang bisa jamaah 5 waktu, yang rutin duduk di majelis taklim, itu karamah sebenarnya. Karamah itu kan definisinya adalah khawarikul adat. Ada karamah, ada maunah, ada mukjizat. Kalau mukjizat itu kepada para anbiya, kalau maunah itu kepada orang-orang soleh, kalau karamat itu kepada wali-walinya Allah. Ada lagi satu, namanya adalah istidraj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau istidraj ini adalah sesuatu yang menyalahi adat, tapi Allah Ta'ala beri itu, Allah Ta'ala memberikan dia azab, di balik racun, di balik kemanisan ada racun. Sembahyang tidak pernah, ke masjid tidak pernah, infak tidak pernah, tapi rezeki lancar. Itu bisa-bisa jatuh kepada istidrat. Awas, hati-hati. Sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bakal kami istidrat, kata Allah Ta'ala, dengan sekira-kira mereka itu tidak mengetahui. Kembali kita. Yang kedua adalah orang itu bisa mendapatkan nurul bidayah tadi, bisa mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Ta'ala. Yang dulu dia adalah lari dari Allah, lari daripada kalam-kalam Rasulullah. Itu sebab yang kedua adalah dengan sebab dia bersedekah. Nabi SAW bersabda, tajafu anzan bin sakhi fa innallah akhizun biyadi kullu ma asar. Yang artinya adalah merenggang sedikit kalian dari orang-orang yang pemurah tapi berbuat dosa. Agak merenggang sedikit, jangan diikuti. Kalau ada orang pemurah, dia berbuat dosa, jangan diikuti. Kenapa? Sebab fa innallaha akhizun biyadi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah selalu menggenggam, selalu memegang tangan-tangannya orang yang tangan-tangannya orang yang pemurah. Saat ini dia pemabuk, saat ini dia ini, tapi suatu saat nanti dengan kemurahannya, dengan kedermawanannya, Allah Ta'ala panggil dia bisa menjadi orang-orang yang taubat kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam salah satu cerita ulama besar yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau ini wali. Di dalam cerita Fudail bin Iyad ini, di dalam kitab Ma'rifatul Asmaul Husna, karya daripada Kiai Haji Muhammad Bakhit, Fudail bin Iyad ini dulu kerjaannya adalah melacur. Dulu Fudail bin Iyad ini adalah kerjaannya, pokoknya pekerjaan yang tercela oleh syara. Tapi satu waktu Fudail bin Iyad ini bisa ditarik oleh Allah Ta'ala, bukan hanya taubat, tapi menjadi kekasih Allah, menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad, di antara sebabnya adalah Fudail bin Iyad ini beliau memiliki kebiasaannya itu kebiasaan memberi orang makan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasih Allah Ta'ala bukan sebab ibadah, bukan sebab puasa. Buka di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim itu tidak mau makan. Kalau Nabi Ibrahim itu makan dengan sendirinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Inilah yang menyebabkan aku mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena aku adalah suka memberi orang dermawan. Ini kalau di kedai kopi itu jangan pelit kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah kasratis sadaqah, banyaknya sedekah.
Apa fadilat sedekah itu? Di antara fadilat sedekah itu yaitu adalah bentuk daripada amal jariah. Nabi SAW bersabda, apabila meninggal anak Adam maka putus semua amal ibadah terkecuali 3. Di antara yang 3 itu adalah sedekah. Di antara yang 3 itu adalah sedekah. Ada biaya, punya tanah, lahan, bangunkan ke pesantren. Insya Allah dengan tanah yang kita infakkan, dengan tanah yang kita wakafkan untuk kita, di mana untuk kita, untuk setelah kita meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita, kata Rasulullah, merenggang sedikit dari orang-orang pemurah yang selalu berbuat dosa. Karena orang-orang yang pemurah berbuat dosa itu suatu saat nanti besar kemungkinan dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya, dan Allah tancapkan nurul bidayah yaitu. Kemudian yang ketiga adalah hubbis shalihin, mencintai orang-orang saleh. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu selalu bersama atau menyertai orang-orang yang dia cintai. Berkawan dengan orang saleh, insya Allah kita akan mendapatkan bau kesolehannya itu. Berkawan dengan orang-orang baik, insya Allah cipratan baiknya itu pun akan terdapat pada diri kita. Hubbus salih, mencintai orang-orang saleh. Jadi walaupun kita ini buruk, tingkah laku kita pemabuk, dengan orang saleh kita harus pasang adab. Dengan orang saleh kita jangan menghindar. Dengan orang saleh kita jangan sampai merenggangkan diri. Karena kalau bukan orang saleh, kalau bukan ulama, siapa lagi yang harus kita dengar omongannya? Karena Nabi SAW itu saking memuliakan ulama, orang-orang saleh, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisnya para nabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, au hubbis shalihin. Yang ketiga itu yaitu adalah mencintai orang-orang saleh. Biar saat ini malas sembahyang dulu, tapi dengan berkat kita mencintai orang-orang saleh ini tadi, insya Allah kita akan mendapatkan bau daripada orang saleh. Saat ini kita malas puasa, dengan berkat kita cinta kepada orang saleh, insya Allah kita terbawa menjadi orang saleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang keempat, sebabnya orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Yang keempat sebabnya, awil ilmi, disebabkan ilmu. Orang ini sudah ada memang dasar ilmu. Balik dari pondok, cuman tidak terkontrol lagi keadaan hidupnya. Tapi ilmu ada, mantik bisa, balaghah bisa, ma'ani bisa, nahu bisa, segala macam bisa. Cuman karena pergaulan atau bisa dengan faktor ekonomi, bisa jadi orang ini nih bergaul akhirnya jadi macal, akhirnya jadi nakal. Tapi orang ini suatu saat nanti besar kemungkinan dia akan ditarik oleh Allah untuk kembali ke jalannya, untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah sebab ilmu yang ada di dalam dada, yang ada di dalam dadanya. Jadi ilmu itu diamalkah tidak diamalkah? Pertama, kita nuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, melepaskan kewajiban, dan dengan sebab berkah ilmu yang ada di dalam kita, di dalam dada kita, insya Allah bila mana kita mau melencong jalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmu tadi. Jadi yang keempat, orang yang dulu lari di jalan Allah, orang yang dulu lari dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dadanya itu ada ilmu pengetahuan, dadanya itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala titipkan. Orang ini bisa suatu saat nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit kita lihat, ada alumni pondok balik ke kampung halaman yang mestinya harus ngamal ilmu,
tapi mungkin barangkali ada faktor ekonomi dan segala macamnya, akhirnya bekerja tidak bisa ta'amalkan lagi, belum lagi pengaruh daripada lingkungan, akhirnya pakai celana pendek, lutut nampak segala macamnya. Tapi orang ini besar kemungkinan suatu saat nanti Allah Ta'ala tarik dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sebabnya orang ini bisa mendapatkan nurul bidayah. Orang ini sebab mendapatkan cahaya bidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah doa is-salihin. Yang kelima itu adalah sebab daripada doanya orang saleh. Maka kita bila ada orang saleh, orang tuan guru, jangan sungkan minta doa. Waktu saya bulan Muharram kemarin saya ke Jawa sowan ke kiai, apa kata kiai saya? Jang, doa itu adalah terbang dengan tanpa sayap, tetapi dia mampu menembus arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat kita berdoa, insya Allah sudah menjanjikan qabul. Ud'uni astajib lakum, Allah Ta'ala akan menjanjikan kabul. Cuman di dalam Al-Hikam sebelumnya bahwa di mana kita berdoa itu waktu kabulnya adalah terserah Allah dan bentuknya pun adalah terserah Allah. Kita berdoa pada saat ini di Masjid Zulfirdaus, bisa saja doa itu Allah Ta'ala kabulkan beberapa tahun akan datang, dan bahkan bisa menjadi kifarat daripada dosa-dosa kita. Yang jelas kita berdoa itu tidak sia-sia. Yang jelas kita berdoa itu adalah dijaminan Allah Ta'ala itu adalah kabul. Dan hebatnya lagi kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, intizarul faraji minallah huwal ibadah. Doa adalah ibadah, dan menunggu kelapangan, maksudnya menunggu terkabulnya doa, itu juga adalah ibadah. Maka kita minta doa dengan orang saleh adalah kita menyodorkan ibadah, dan orang yang mendoakan kita, orang itu juga dinilai ibadah. Nah, yang kelima itu orang yang mendapatkan nurul bidayah, orang yang mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Ta'ala, yang dulu dia adalah lari daripada Allah, yang dulu dia adalah lari dari Rasulullah, jauh daripada agama Allah, tapi dengan sebab berkah daripada orang saleh, dia akan mendapatkan jalan tersebut. Besar kemungkinan dengan doa orang saleh ini dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keenam, musibatin asabathu. Orang yang bisa kembali ke jalan Allah Ta'ala itu sebabnya adalah orang yang bisa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala itu sebabnya adalah musibah yang Allah berikan kepadanya. Dulu di saat dia jaya, dulu di saat dia sukses, dulu di saat dia hebat, dimuliakan orang, diakui orang, saat ini Allah berikan musibah. Waktu saat dia jaya, dia lupa dengan Allah, lupa dari agama Allah. Begitu Allah beri dia musibah, stroke misalkan, baru ingat dosa. Habis itu baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah itu sendiri pun kalau kita pandai menyikapinya, itu sebenarnya adalah jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang mungkin selama ini kita adalah lalai. Jamaah, nanti berjumpa di hikmah yang ke 106 ya, di dalam 106, bahwa pakaian asli kita yang tak dapat tidak pasti Allah pakaikan kepada kita. Yang Allah pakaikan kepada kita itu 4. Yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah hina, yang keempat adalah dihinakan. Pakaian kita, tidak mau tidak, kita harus ridha dengan pakaian tersebut. Dalam kitab Fathul Rabbani, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, itu di bab yang awal, di pasal yang awal, Tuan Syekh berkata, al-i'tirad anit takdir inda nuzulil haqqi bahwa alamatun mautil qalbi wa mautil ikhlasi wa mautid dini wa mautit tauhidi. Nah, jadi
Allah pasti memakaikan kepada kita dengan pakaian asli. Apa? Kepakiran. Saat ini kita jaya, saat ini kita senang, saat ini kita banyak harta. Kepakiran ini suatu saat nanti pasti akan menjemput kita. Yang kedua adalah sakit. Sakit ini pakaian asli kita, pakaian yang dibawa saat kita lahir. Allah pasti akan memberikan sakit kepada kita yang tidak ingin, pasti harus kita pakai. Saat ini kita sehat, saat ini kita gagah, saat ini, tapi suatu saat nanti pasti kita menemukan sakit. Pasti itu. Kemudian yang keempat adalah hina. Hina ini pasti. Dulu waktu saat kita menjabat eselon 1, eselon 2, eselon berapa paling tinggi? Eselon 1 Pak ya? Bintang Pak, bintang jenderal, bintang berapa paling tinggi Pak? Ada bintang 4 misalkan, jenderal, komandan. Ada suatu saat nanti kita dihinakan orang. Apa? Kita ini merasa hina. Dulu orang Pak Haji, kalau dia tak datang acara tak mulai. Pas dia datang baru acara mulai. Karena mulia. Nah, ada suatu saat dia ini akan rendah dan sederajat. Yang terakhir, kata Al-Hikam, bahwasanya yaitu dia dihinakan. Baik pun perbuatan kita ini jadi bahan omongan, tak baik pun pasti menjadi bahan omongan. Tak mau tak ingin kita harus pakai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah minggu depan kita masih menjelaskan hikmah yang ke-52, bahwa semata-mata itu adalah tujuannya untuk mengeluarkan kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan, tujuannya agar kita dapat memusyahadahkan itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah minggu akan datang akan kita jelaskan mengenai tentang musyahadah daripada Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan minggu akan datang kita dapat kembali lagi berkumpul dalam majelis ta'lim yang kita cintai ini, dan juga mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, keturunan kita, guru-guru kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, orang-orang tua kita yang sudah meninggal Allah lapangkan kuburnya, yang masih ada Allah Ta'ala panjangkan umur serta sehat badan dengan berkat Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan tuan haji, orang-orang tua semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.